Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Ayulia dengan NIM 23660024 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Rahman Al-Yasir dengan NIM 23660121. Kami dari mahasiswa Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Dayun Iksanuddin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pertologi sebagai bagian dari tugas semester genap tahun akademik 2024-2025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tekstur, struktur, dan komposisi batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen meliputi ukuran butir dan distribusinya, misalnya penyotiran atau sortasi, morfologi butir, dan fitur permukaan, dan karakteristik porositas, permeabilitas sedimen. Ukuran butir secara umumnya terbagi atas 3, yaitu energi hidrolik lingkungan, jarak dari sumber, dan mineral sedimen yang tersedia di sumber. Sortasi adalah ukuran standar definisi dari suatu sebaran distribusi ukuran butir tentang ukuran rata-rata. Morfologi butir terbagi atas 3, yaitu shape atau form, ditentukan oleh rasio sumbu pendek, panjang, dan menengah. Roundness ditentukan oleh derajat kelengkungan tonjolan butir. Sphericity yaitu ukuran seberapa dekat butir mendekati bentuk yang sama atau bulat. Sedimen fabrik atau kemas. Sedimen fabrik atau kemas yaitu 2 aspek fabrik atau kemas. Misalnya susunan butir, yaitu orientasi butir dan kemas butir. Masuk di struktur batuan sedimen. Definisi dan klasifikasi struktur batuan sedimen merupakan kenampakan dalam tubuh batuan sedimen dan atau di antara perlapisan tubuh batuan sedimen yang terbentuk karena proses fisika, kimiawi, maupun biologis. Struktur batuan sedimen yaitu salah satunya struktur erosi. Struktur pengendapan, struktur pasca pengendapan, dan struktur biogenik. Mungkin itu saja. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membacakan materi saya yang berjudul klasifikasi batuan sedimen, yaitu pertama, sedimen terginos atau siliklastik atau klastik, terutama terdiri dari batuan butiran deterial yang berasal dari pelapukan dan erosi batuan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya batuan konglomerat, batu pasir, dan batu lumpur. Kedua, sedimen biogenik atau bioklastik atau juga organik yang berasal dari sisa-sisa kerangka dan bahan organik lunak dari organisme yang sudah ada sebelumnya. Ketiga, sedimen kemogenik atau kimia atau autogenik adalah yang terbentuk dari pengendapan langsung partikel kristal dari batuan garam pekat. Keempat, sedimen vulkanik plastik atau juga bisa vulkanik genik atau piroplastik, sebagian besar dari butiran dan plastik yang berasal dari aktivitas vulkanik atau kontemporer. Jenis-jenis batuan sedimen klastik yaitu terdiri dari konglomerat, breksi, batu pasir, batu lempung, atau juga batu serpi. Jenis-jenis batuan sedimen non-klastik yaitu terdiri dari batu gamping, garam dapur, gipsum, atau batu bara. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu provenance dan diagnosis batuan sedimen. Provenance batuan sedimen, istilah provenance berasal dari bahasa Prancis yaitu provenir, yang berarti berasal atau muncul. Pengertian provenance telah diperluas untuk mengungkap lokasi daerah sumber, seberapa jauh dan kemana arah mana, ukuran atau volumenya, litologi batuan induk, sumber, kondisi tektonik dan daerah sumber, dan iklim dan relief daerah sumber. Asal-usul dari sifat kuarsa. Kuarsa adalah komponen yang paling melimpah di sebagian besar batu pasir dan merupakan satu-satunya komponen dari beberapa batu pasir, sehingga para ahli tertarik dengan signifikan potensi asal kuarsa sejak tahun awal studi fotografi. Ketika mineral seperti kuarsa atau feldspar dibombardir oleh aliran elektron berenergi tinggi dan instrumen yang sesuai, misalnya pemindai mikroskop elektron, partikel cahaya dipancarkan. Fenomena ini disebut photoluminescence atau CL. Citra CL kuarsa menampilkan dua jenis karakteristik yang mungkin memiliki signifikan asalnya, yaitu warna atau fabrik atau tekstur. Lanjut di asal-usul feldspar. Feldspar umumnya sangat langka atau tidak ada di arenit kuarsa, namun feldspar adalah konstituen umum di kebanyakan batuan pasir. Beberapa properti feldspar berguna sebagai indikator provenance. Karena feldspar secara kimiawi dan mekanis kurang stabil dibandingkan kuarsa, feldspar cenderung tidak dapat didaur ulang. Dengan demikian, feldspar lebih mungkin memberikan informasi tentang batuan sumber generasi pertama daripada kuarsa. Asal-usul fragmen batuan. Asal-usul fragmen batuan yaitu fragmen batuan detrial di batu pasir dan konglomerat memberikan bukti paling tegas dari litologi batuan sumber. Oleh karena itu, fragmen batuan merupakan indikator batuan sumber yang berharga di konglomerat dan beberapa batu pasir, mislitik, arenites, dan banyak arenites feldspar. Dengan pengecualian butir hijau, fragmen batuan langka di sebagian besar arenit kuarsa. Setelah itu lanjut di asal batu pasir tatanan tektonik. Lanjut di asal-usul batuan pasir tatanan tektonik. Dasar untuk menafsirkan setting tektonik adalah asumsi bahwa mineralogi detrital dan biokimia mencerminkan tidak hanya litologi batuan sumber tetapi juga pengaturan lempeng tektonik umum. Setting tektonik lempeng mencangkup dua fitur, Tranes provenance utama atau blok kratonik, sistem busur vulkanik, dan sabuk
Collision. Dua jenis batas lempeng atau margin benua pasif atau kerak, margin kontinental aktif atau orogenik, margin transform fault. Baik, lanjut di diagnosis batuan sedimen. Diagnosis batuan pasir dan serpi. Diagnosis dalam arti luas meliputi semua proses yang berfungsi mengubah sedimen setelah pengendapan. Diagnosis dapat dimulai sangat awal setelah pengendapan melalui proses seperti pengerjaan ulang biogenik sedimen yang tidak terkonsolidasi atau sedimen butiran di atau dekat antarmuka sedimen air. Proses diagnosis ini menimbulkan perubahan fisik, mineralogi, dan kimia penting pada kumpulan pengendapan asli. Lanjut di tahapan dan rezim diagnosis. Diagnosis terjadi selama penguburan dan kedalaman mulai dari antarmuka pengendapan hingga mungkin 15 km atau lebih. Dengan demikian, kondisi tekanan suhu di mana diagnosis terjadi pada dasarnya meluas dari kondisi yang menjadi ciri pelapukan hingga kondisi yang menjadi ciri metamorfisme. Lanjut di diagnosis batuan karbonat. Meskipun demikian, sedimen karbonat umumnya terjadi melalui proses yang sama. Rezim diagnosis sebagai sedimen silisiplastik. Dengan kata lain, sedimen karbonat melalui tahap diagnosis awal atau penguburan dangkal, tahap tengah penguburan dalam, dan mungkin tahap akhir pengangkatan dan pencopotan atap. Sebagian besar sedimen karbonat berasal dari lingkungan laut. Oleh karena itu, pembahasan diagnosis karbonat ini difokuskan pada diagnosis karbonat laut. Mungkin itu saja dan materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi saya yang berjudul lingkungan pengendapan. Sebagian besar fasies dari suksesi sedimen purba dapat ditafsirkan telah terbentuk di satu atau lain lingkungan ini, sehingga studi analog modern sangat penting dalam interpretasi rekaman batuan purba. Beberapa fasies tampaknya tidak memiliki analog modern atau misalnya banded iron atau formasi besi. Lanjut ke beberapa definisi lingkungan pengendapan, yaitu pertama fluvial, yaitu fluvial proses yang berhubungan dengan aliran sungai atau endapan yang dihasilkan oleh proses aliran dataran fluvial. Berikut aluvial, yaitu sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan. Berikut eolian, yaitu berhubungan dengan angin, khususnya proses erosi dan pengendapan. Lanjut ke lingkungan kipas aluvial, yaitu modern menggambarkan suksesi kipas Pleistocene atau bukti pengangkatan neotoktenik, yaitu permukaan vertikal yang curam di tepi suksesi atau Pleistocene, lebar pandang 500 meter. Lanjut ke lingkungan eolian dengan cross stratifikasi skala besar. Ini adalah bagian dari batu pasir Navajo di Taman Nasional Zion. Tinggi penampang kira-kira 50 meter.
Lanjut di lingkungan endapan fluvial ocean glasial atau cross stratifikasi batu pasir berkerikil skala besar dan kerikil berpasir membentuk lapisan tebal dari berbagian sungai Ohio yang terbengkalai atau Palu 35 cm. Berikut ke Brine Delta atau Kepang Delta yang menunjukkan perubahan dekat bawah atau Maristone atau juga Seatstone dan Sandstone atau endapan Pro-Delta dan Cross stratifikasi skala besar di tampilan tengah dan di atas Gilbert atau juga F view sampai 5 meter. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu proses metamorfosa dan batuan metamorforik. Rekristalisasi batuan di dalam kerak melibatkan deformasi, karena deformasi meningkatkan reaksi mineral dengan memperkenalkan energi regangan dan membuka jalur untuk pergerakan fluida. Petrologi metamorf tumpung tindih dengan bidang geologi struktural. Banyak endapan biji terbentuk dari cairan hidrotermal pada suhu jauh di bawah suhu aktivitas beku. Petrologi metamorf melibatkan studi tentang mineralogi dan metamorf. Ahli petrologi metamorf menggunakan mineral yang ada di dalam batuan metamorf untuk menentukan induknya, yaitu protolit, dan untuk memperkirakan kondisi metamorfisme. Tidak seperti petrologi beku, petrologi metamorf tidak terlalu bergantung pada geokimia batuan secara keseluruhan. The scope of metamorphism. Dalam definisi yang sederhana, metamorfisme adalah rekristalisasi batuan pada kondisi di bawah liquidus. Pada suhu rendah, metamorfisme menyatu dengan proses yang dikenal sebagai diagnesis, yaitu perubahan yang terjadi selama sementasi batuan sedimen. Pada suhu tinggi, metamorfisme tumpung tindih dengan proses beku pada kondisi di mana lelehan dihasilkan. Proses pencairan sebagian batuan disebut anateksis. Lelehan yang dihasilkan oleh proses ini adalah batuan beku sejati, sedangkan residu yang tertinggal setelah ekstraksi lelehan batuan yang dikenal sebagai restlit. Restlit adalah batuan metamorf. Batuan tersebut bersifat metamorf karena mineral-mineral dalam restlit meskipun mungkin telah berada dalam keseimbangan dengan lelehan dan tidak mengkristal secara langsung darinya. Jenis metamorfisme terbagi atas 5, yaitu regional, kontak, burial, dinamis, dan hidrotermal. Metamorfisme regional merupakan metamorfisme yang terjadi secara regional dan luas, biasanya berhubungan dengan orogeni dan deformasi yang menyertainya. Contoh metamorfisme regional yaitu pegunungan Alpen, Himalaya, atau pegunungan Rocky. 2. Pedalaman dari pantai California akan mendokumentasikan batuan terdeformasi dan bermetamorfosis selama akresi sedimen di sepanjang pantai barat Amerika Utara. Medan metamorf
di daerah ini adalah tipikal skala metamorfisme regional. 2. Metamorfisme kontak. Metamorfisme kontak merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya kontak antara batuan protolit dengan panas di bawah permukaan bumi. Metamorfisme kontak terlokalisir pada daerah yang berdekatan dengan intrusi magma ke dalam kerak membawa panas ke tingkat kerak menengah atau atas. Kontak panas ini bermetamorfisme pada batuan kontri yang berdekatan dengan intrusi. Contoh batuan metamorfik kontak yaitu batu gamping berubah menjadi batu marmer. Ketiga, metamorfisme boreal. Metamorfisme boreal merupakan metamorfisme yang terjadi karena efek boreal di bawah permukaan bumi. Pada peningkatan kedalaman di dalam cekungan sedimen yang dalam, suhu dan tekanan meningkat hanya karena aliran panas regional. Daerah yang telah mengalami metamorfisme boreal biasanya telah mengalami tingkat metamorfisme terendah dan belum mengalami deformasi. Lanjut di metamorfisme dinamis. Metamorfisme dinamis merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya migrasi atau pergerakan fluida di kerak bumi. Kerak umumnya kering, biasanya tidak ada air yang tersedia untuk berekreasi dan menghasilkan kumpulan hidro bersuhu rendah. Namun, semua deformasi batuan kerak dalam cairan hidro bermigrasi karena zona deformasi dan berinteraksi dengan mineral berbutir halus. Konsekuensinya adalah metamorfisme dinamis, zona lokal dari metamorfosis yang dapat meluas dari zona geser beberapa meter ke batuan yang belum terdeformasi di sekitarnya. Metamorfisme hidrotermal. Metamorfisme hidrotermal merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya pergerakan di panas di bawah permukaan bumi. Di banyak lingkungan geologi, keberadaan magma di dekat permukaan bumi menyebabkan siklus air panas melalui kerak atas yang memicu metamorfisme hidrotermal, yaitu air panas. Umumnya jenis metamorfisme dikaitkan dengan pengendapan mineral biji sulfida untuk membuat endapan biji hidrotermal. Contoh yang baik di daerah di mana proses hidrotermal sedang berlangsung saat ini adalah Pegunungan Tengah Laut atau fitur termal Taman Nasional Yellowstone. Batuan metamorforik. Batuan metamorforik berlimpah karena metamorfisme dapat terjadi di seluruh kerak dan mempengaruhi berbagai macam protolit. Misalnya batuan metamorf membentuk sekitar 60% volume benua. Selain itu, secara bersama-sama batuan metamorf, benua dan batuan yang diubah secara hidrotermal di cekungan samudra membentuk volume kerak yang sangat besar. Akibatnya, pengetahuan tentang metamorfisme diperlukan untuk memahami evolusi geologi, geokimia, dan geofisika sebagai dasar bumi. Protolit, batuan asal yang belum mengalami metamorfosis. Metamorphic rock. Konteks metamorfisme yang terjadi selama pemanasan atau boreal disebut metamorfosis prograde. Metamorfisme yang dihasilkan dari panas ini yang terlokalisir di sekitar intrusi batuan beku disebut dengan metamorfisme kontak.
Kedua, metamorphorik rock regional metamorfisme. Panas dapat muncul dari daerah yang jauh lebih besar, misalnya ketika batuan sedimen terkubur baik melalui penurunan dan pengisian cekungan sedimen atau dengan overthrusting batuan kerak lainnya, suhunya naik. Metamorfisme yang dihasilkan dari jenis penguburan dan pemanasan ini dikaitkan dengan batas lempeng konvergen dan berkembang pada skala regional. Karena itu disebut sebagai metamorfisme regional. Selain itu, magmatis ekstensif yang terkait dengan zona keretakan, busur area delaminasi kerak yang lebih rendah, atau bulu mantel dapat meningkatkan gradien panas bumi di atas area kerak yang luas dan menghasilkan batuan bermetamorfosis regional. Metamorfisme regional biasanya disertai oleh tektonisme sehingga batuan metamorf membentuk struktur foliasi yang menonjol. Sebaliknya, sebagian besar batuan metamorf kontak tidak mengalami deformasi yang kuat selama metamorfisme dan karena itu tidak memiliki struktur foliasi dan batuan metamorfisme regional. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Demikian presentasi yang saya berikan, yang dapat saya sampaikan mengenai tugas petrologi. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya yang telah diberikan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.